Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Kurniawan dengan NIM 2306030 dari jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat tugas mata kuliah statistika lanjutan dengan sesi 029. Tugas kali ini itu tentang video tutorial pengolahan data dengan software SPSS. Sedikit aku jelasin tentang pengelolaan data dengan software SPSS, di mana proses menganalisis dengan mengelola data penelitian menggunakan program Statistical Products and Service Solve Function atau disebut dengan SPSS merupakan program aplikasi yang memiliki kemampuan analisis statistika yang tinggi. Bentuk SPSS tersebut itu seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada dua, maaf. Nah, di sini kita akan mengolah data. Sebelum kita memasuki datanya, di sini sangat jelas kalau ada dua halaman, yang mana yang pertama itu data view, dan yang kedua itu variable view. Perbedaan antara data view sama variable view, itu data view adalah gunanya untuk menginput data atau memasukkan data. Sedangkan variabel itu membuat variabel baru. Jadi, sebelum kita masukin data, kita buat dulu variabelnya. Jadi, aku ulangi lagi, kita harus memasuki variabel dulu sebelum memasuki datanya. Nah, pertanyaannya, itu bagaimana cara memasukin variabel? Nah, misalnya contohnya berat badan, tinggi badan, atau jenis kelamin lainnya. Baru. Nah, contoh nih. Di sini kita mulai dari NIM. Dan kita buat variabel Q-nya. Yang seperti aku bilang, itu variabel Q itu membuat variabel baru. Jadi sebelum masuk data, kita buat variabel baru dulu. Yang mana itu ada name, team, which, dan tabel, view, misi, college, Alice, max, row. Nah, di nama name ini atau nama, itu kita buat tidak boleh
ada spasi. Jadi, jadi di sini dimulai dari name kan. Name itu mana nama, tapi namanya itu nggak panjang. Tidak boleh panjang, tapi dikasih spasi atau singkatan. Misal berat badan. Jadi di sini kita buatkan singkat dari BB. Nah, BB aja. Contoh. Dan yang kedua, itu tentang eh, berat badan anak. Jadi kita buat BB underscore. Karena dalam name ini kita nggak boleh ada spasi. Jadi kita ganti dengan underscore. Underscore anak. Oke, next. Nah, perbedaannya. Misal kita buat lengkap berat badan, enter, itu tidak bisa. Kan udah terbukti, tidak bisa. Variable name, fonts, and English font. Jadi tidak bisa. Jadi, setiap membuat variabel atau disebut dengan buat variabel baru itu kita nggak boleh pakai nama namanya pakai spasi. Oke, next. Nah, selanjutnya di time. Time. Misalnya datanya itu berubah angka, ber, se, berbentuk angka, time, terus win, dan she, tabel. Nah, kan label kan. Nah, di label ini kan kosong. Kenapa kosong? Nah, di sini, di tabel ini, kita bakal akan ngasih keterangan. Makanya, saat kita memasuki data variabel view atau name-nya itu kosong. Di mana tabel ini bakal dia akan akan memberi penjelasan atau keterangan. Nah, keterangan seperti name. Name tadi kan berat badan. BB. BB ini kan singkatan dari berat badan. Jadi di sini kita buat berat badan. Berat
badan. Enter. Nah, itu bedanya table sama name. Kalau di table ini, kita boleh membuat penjelasannya pakai spasi. Sedangkan di name itu tidak boleh pakai spasi. Jadi kalau pengen spasi, spasinya itu diganti dengan underscore. Dan selanjutnya untuk yang kedua, berat badan. Berat badan, oh, berat badan anak, anak, entar. Nah, gini. Nah, setelah itu, selanjutnya itu tentang kolom make sure. Nah, di measure nih, kita maksud ada pilihan, maksudnya kita banyak pilihan di sini. Ada share, ordinal, nominal. Jadi tergantung kita mau milih apa. Nah, jadi kalau datanya berupa angka, kita ambil dari share. Sedangkan ordinal itu kita mencari gambarnya atau kurvanya. Nominal itu berapa jumlah yang kita hasilkan. Oke. Nah, contoh selanjutnya misalnya di sini kita kasih nama. Nama kita sendiri misalnya aku sendiri, Sophie. Ntar. Nah, yang tadi itu kan soal angka berat badan. Jadi yang kali ini kan tentang nama. Nama itu dari kita ambil dari nama aku Sophie. Nah, di tipel nih kita bakal ganti dengan nah aku ulangi lagi. Kan BB sama berat badan anak ini kan berupa angka yang kita cari. Sedangkan selanjutnya ini tentang nama. Nama ini kan kita pakai nama aku Sofi. Nah, tapi di term itu kita bakal ubah tidak pakai dengan number, tapi dengan string. Kenapa? Hmm. Karena datanya
Karena apa? Karena ini data nama, bukan kata bukan data dari angka atau yang lain. Jadi aku ulang lagi, datanya itu bukan data memori, tapi datanya kayak tulisan gitu. Nah, m- makanya dibuat dalam bentuk string. Timnya string. Nah, begini. Nah, setelah kita udah membuat variabelnya, baru kita masuk ke data. Nah, jadi seperti ini. Sedikit aku jelasin tentang angka. Angka yang sebelah sini, urutan yang bawah itu menjelaskan angka dari variabel, sangat jelas kan. Sedangkan ini, nah sedangkan di data view itu angka yang berurutan ini disebut dengan angka responden. Contoh, misalnya kan nama tadi Sofi. Maaf, daripada kita bingung nih, aku rubah aja deh nama ini, Sofi ini jadi nama. Nama. Nah, oke, langsung ke data. Nah, di data, di nama ini kita buat misalnya siapa namanya. Namanya misalnya Gezi, Habil, Haikal. Nah, setelah kita buat namanya, nah beda kan? Jadi di variabel ini angkanya emang angka dari variabel, sedangkan data view itu angkanya berupa sekunder. Oke? Nah, variabel. Nah, di sini jelas ibarat variabel itu sama data kayak variabel itu rumah. Nah, di sini kan kita buat BB dan nah. Jadi di sini pas kita mindahin ke data view, dia berubah di sini, bagian atas, bukan di samping. Beda variabel, kalau di variabel dia ke samping, turun ke bawah, sedangkan data view dia bakal terang di atas.
Nah, kan udah nih. Jadi kita langsung ke masukin data yang bakal kita input. Nah, input data. Di sini jelas nama. Namanya namanya Gezi. Gezi ini bakal ada berat badan taruh aja berat badannya 25. Habil, habil berapa ya? Oh, angka besar lah. Kita ambil angka besar seperti 43. Gizi 43. Enter. Enter. Terus yang kedua, Habil itu 45. 45. Enter. Haikal itu 55. Nah, tinggi badan. Maaf. Selanjutnya itu berat badan. Berat badan ini kita ganti aja ya. Jadi apa ya? Besar. Tinggi badan lah. Tinggi badan. Enter. Nah, di sini kita buat tinggi badan Gezi. Badan Gezi itu 123. Enter. Habis 145. Enter. Aika 155. Enter. Nah, nah, kan kita udah masukin angkanya. Nah, sedikit aku jelasin. Kenapa di angka ini padahal kita masukin kan 43, 45, 55, 125, 145, 155. Kenapa di belakangnya ada 0? Nah, karena di bagian desimas, Deni, maaf, kenapa ada 00? Nah, jadi karena di bagian desimalnya
Di bagian desimalnya kita buat nol aja. Dan selesai untuk data kita. Baik, beginilah cara pengelolaan data versi aku sendiri. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.